Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda-Bunda kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, Bunda, kita hari ini akan melakukan in-house training Bunda ya. Untuk ini nantinya ada tugas-tugasnya. Sebelumnya saya perkenankan saya untuk membacakan ini presenternya. Pertama nanti akan saya bawakan sendiri, kemudian setelah itu nanti Bu Tisna, terusnya Bu Jamilah, Bu Jaleha, dan terakhir itu Bu Hajah Nisfaidah. Nah, untuk petugas ini berikutnya nantinya yang bawa MC, pertama adalah Bu Tisna, kemudian doa Ibu Jamilah, dan untuk ice breaking-nya Ibu Jaleha. Selanjutnya kepada MC kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Rahmat. Assalamualaikum Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Semangat selalu. Hari ini Bapak Basuki Rahmat akan mempresentasikan hasil pelatihan beliau di in-house training kita dengan judul Capaian Pembelajaran. Kepada Bapak Rahmat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang baik hari ini kita dapat bertemu di dalam acara yang berbahagia ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Basuki Rahmat yang akan membawakan materi capaian pembelajaran. Dan sebelum kita mendengarkan presentasi beliau, mari kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu Jamilah. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Tisna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan doa di awal ini. Marilah Yanda, Bunda, sebelum kita mulai acara ini kita membaca doa dulu. Semoga pekerjaan kita hari ini ya akan berjalan lancar dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sa'ri wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izati wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an simali wa nuran min fawqihi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran wa ja'alni nuran wa ja'alni nuran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Jamilah. Selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Jaleha untuk membawakan yel-yel. Baiklah. Untuk supaya kita tidak terlalu capek, tugas kita belajar kita ini selalu duduk aja. Sekarang kita menggerak-gerakkan badan dan tangan dan kaki kita ya. Judulnya apa ya? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya gitu ya judulnya. Gimana tuh? Ya, Terima kasih atas kesempatan. Kita mulai kah? Atau dicontohkan atau gimana? Masih bisa semua sudah ya? Ya Bun, saja Bu. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo berdiri. Berdiri. Kalau kau suka hati, ayo berdiri. Berdiri. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, ayo berdiri. Berdiri. Semangat. Kau suka hati, goyang pinggang.
Kalau kau Goyang. suka hati goyang pinggang, ayo berdiri semua Goyang, goyang. muka, Bunda. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati goyang pinggang. goyang. Suka hati hentak kaki, hentak kakinya ya. Kalau kau suka hati hentak kaki, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati hentak kaki. 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 Kalau kau suka hati, ayo duduk kembali. Duduk. Kalau kau suka hati, duduk kembali. Kalau Duduk. kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Jaleha yang sudah membawakan yel-yel penyemangat pada sesi kita pada hari ini. Selanjutnya acara puncak kita hari ini yaitu presentasi dari Bapak Basuki Rahmat. Kepada Bapak Basuki Rahmat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya nanti untuk share screen. Perkenalkan, nama saya Basuki Rahmat, saya dari TK Inklusi Pelita Hati. Pada hari ini saya dipercayakan untuk memberikan materi tentang capaian pembelajaran. Bunda-bunda semuanya siap? Siap. Ya, semangat ya. Semangat. Alhamdulillah. Izin share screen Bunda ya. Mari Bapak, silakan. Nah, ini sudah kelihatan Bunda? Sudah ya. Sebelumnya ada yang tahukah apa itu capaian pembelajaran? Ada yang ini dulu sebelum saya lanjutkan? Ayo siapa yang mau coba menerka dulu apa sih capaian pembelajaran? Ya Pak. Siapa? Oh, Bu Tisna ya, silakan. Capaian pembelajaran yaitu seperangkat alat untuk menilai atau tingkatan yang akan dihasilkan oleh peserta didik, Pak. Ya, ada lagi pendapat yang lain? Oke, sekarang kita lihat ya. Terima kasih Bunda Tisna sudah ini memberikan definisi tentang capaian pembelajaran. Benar apa yang disampaikan oleh Bunda Tisna tadi bahwa itu merupakan seperangkat ya. Mari kita lihat apa yang dimaksud capaian pembelajaran dalam program PSP atau program sekolah penggerak ya. Nah ini, apa itu capaian pembelajaran? Dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958, ini dasar hukumnya Bunda ya, tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi pertama sekumpulan potensi dan lingkup materi. Kemudian kumpulan ini gitu ya terkumpul dalam capaian pembelajaran sehingga memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Setiap anak itu kan kemampuannya beda-beda ya Bunda ya. Nah, inilah yang kita itu berbasis kepada karakteristik anak karena berbeda-beda. Itulah. Dan isinya adalah peleburan dari kompetensi inti maupun kompetensi dasar kayak gitu. Nah, kemudian menurut Mahajan dan Saik ini diibaratkan seperti GPS gitu ya, sebagai alat navigasi. Kalau seseorang gitu mau menuju ke suatu tempat, kalau tidak ada penunjuk arah, tidak ada kompas, itu kan susah ya. Pada zaman dulu, kalaunya ada turis atau wisatawan asing itu selalu menggunakan peta. Ini kemana rutenya kayak gitu. Kalau sekarang kita pakai GPS. Nah, GPS kita dalam pembelajaran itu adalah capaian pembelajaran itu. Kalau tidak ada GPS ini, kita
pembelajaran itu masih ini ya, masih belum begitu jelas arahnya itu kemana. Tapi dengan adanya capaian pembelajaran itu semuanya menjadi lebih jelas dan lebih tampak begitu Bunda ya. Gitu. Nah, capaian pembelajaran PAUD ya, sekarang itu tadi masih umum. Untuk PAUD gimana? Capaian pembelajaran PAUD itu merupakan kemampuan yang diharapkan terbangun dalam diri anak ketika anak itu sudah selesai di jenjang PAUD, yaitu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Sebagaimana yang sudah diungkapkan Bunda Tisna tadi, hasilnya nantinya kan gitu. Nah, ini berarti kita meletakkan dasar-dasar pendidikan. Karena capaian pembelajaran PAUD itu dirumuskan dari rujukan kalau dulu yang disebut dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kan kita melakukan ini nanti ya, melakukan analisis tentang karakteristik anak kayak gitu untuk menentukan capaian pembelajaran ini gitu. Nah, nanti yang arahnya itu adalah profil pelajar Pancasila sebagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu bunda-bunda sekalian. Gitu. Nah, kemudian dalam capaian pembelajaran itu ada rasional atau latar belakang dari perumusan capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini yang meliputi pertama memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD atau lembaga pendidikan anak usia dini untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Nanti kan karakteristiknya berbeda-beda nih. Tempat saya itu inklusi Pelita Hati ada di Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai dengan budayanya yang berbeda dengan di daerah Banjarbaru, daerah Banyuasin, tempatnya Bunda Hajah Jamilah ya. Nah, inilah nantinya memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan kepada satuan pendidikan itu sesuai dengan budaya setempat atau yang disebut dengan kearifan lokal gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar mengajar PAUD harus didasarkan pada kebutuhan anak. Pendekatannya itu bukan ini. Kalau dulu kan apa ya, kita kayaknya rata kayak gitu. Sekarang kebutuhan anak, identifikasi satu persatu secara menyeluruh dan nantinya penyediaan lingkungan yang meskipun si anak itu sehingga anak itu bisa percaya diri dan dalam kegiatan bermain dan belajar gitu. Inilah yang apa yang akan dilakukan gitu. Tidak bisa rata, dipukul rata untuk semua anak. Kan tingkat pemahamannya, tingkat kecapaiannya, kemudian kesukaannya juga berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyediakan berbagai media pembelajaran, alat pembelajaran maupun muatannya. Nantinya dengan metode proyek dan muatan lospat itu akan kaya sekali, sehingga bisa menstimulasi semua perkembangan anak atau aspek perkembangan anak dan membuat anak nantinya lebih percaya diri dan menghadirkan student well-being atau anak yang senang, riang, gembira di sekolah itu gitu. Dan sekolah itu selalu dirindukan oleh anak. Yang ketiga, menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Itu ya, untuk rasional atau yang melatar belakangi perumusan pencapaian pembelajaran itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan capaian pembelajaran PAUD itu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan. Kalau saat ini ada 6 ya, nantinya di sana disebut dengan elemen pembelajaran. Kalau untuk yang nanti profil pelajar Pancasila ya, itu. Nah, anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Pembekalan ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan belajar bermain. Dengan demikian, tujuan capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Di sana ada nilai agama, ya, ada fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan kognitif. Tapi nantinya elemennya kalau di sini itu adalah nilai agama, ya, kemudian jati diri, dan terakhir itu yang literasi dan STEM gitu ya, gitu. Nah, jadi ada 3 itu elemennya. Kalau dulu arahnya seperti ini, sekarang begini gitu. Kemudian bagaimana format rumusan capaian pembelajaran? Bentuk penulisannya, ya. Format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf, ya.
sehingga berkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Ya, ini ketiganya tidak bisa dipisahkan. Pengetahuannya ada, keterampilannya ada, dan kompetensinya ada. Harus terlihat dengan jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh peserta didik di akhir pembelajaran, gitu ya. Nah, oleh karena itu PAUD ini berbasis kompetensi nantinya, gitu. Nah, yang kedua, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini nantinya tampak dalam kepribadian atau perilaku sehari-hari ya. Begitu dia punya pengetahuan, itu dia terapkan menjadi sikap, dan sikap ini biasakan terus menjadi keterampilan. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan, penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Tadi sudah ya, salah satu peserta, Ibu Tisra tadi menyebut bahwa hasilnya nanti di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisah komponen sikap, komponen pengetahuan, atau komponen keterampilan, tidak, tapi menjadi satu kesatuan kayak gitu ya. Nah, menjadi satu kesatuan. Berikutnya fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, ya, bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu, tapi durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, ya, bukan tahun tapi pakai fase. Kemudian capaian pembelajaran PAUD nih, lingkungan capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen tersebut merupakan penggabungan dari 6 aspek perkembangan anak ya yang saya sebutkan di atas tadi. 3 elemen itu merupakan penggabungan yang 6. Kalau dulu itu disebut dengan 6 gitu, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni. Sekarang tidak begitu lagi, tapi merupakan elemen ya, elemen capaian pembelajaran gitu. Yang saya sebutkan tadi menilai agama dan ini budi pekerti, kemudian yang kedua adalah jati diri, dan terakhir literasi dan STEM gitu ya. Nah, ini elemennya ya. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, interaksi dengan sesama, alam, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup gitu. Ini untuk ini. Untuk 6 mungkin lebih mudah dipahami. Kemudian jati diri gitu ya. Ini bermuatan apa aja gitu. Itu di sini adalah menjaga kebersihan, kemudian untuk keselamatan diri, olahraga, mengekspresikan emosi, serta membangun hubungan sosial gitu ya di sini. Kemudian yang terakhir literasi dan STEM gitu. Di sana anak belajar seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita kayak gitu. Kemudian juga bermuatan STEM gitu ya. Nah, itu dia kaya dengan untuk mengeksplorasi berbagai macam ini kegiatan pembelajaran dan melakukan eksperimen-eksperimen sehingga anak mengenal dan mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam gitu ya di sini gitu. Nah, inilah nantinya yang akan dipelajari muatannya. Kemudian komponen pencapaian pembelajaran itu ada rasio mata pelajaran. Pada jenjang PAUD rasio yang digunakan adalah rasio dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Tujuannya karena di PAUD itu tidak ada komponen, maka komponen tujuannya adalah berupa tujuan dari capaian pembelajaran kayak gitu. Karena kita tidak ada mata pelajaran di PAUD itu gitu, nggak ada IPA, nggak ada IPS, nggak ada ini gitu. Makanya komponen tujuannya adalah merupakan tujuan dari capaian pembelajaran gitu. Kemudian karakteristik mata pelajaran PAUD, komponen karakteristik berupa karakteristik pembelajaran di PAUD. Capaian pembelajarannya itu setiap fase, dan fase di PAUD adalah fase pondasi pada umumnya gitu ya. Kita sebagai PAUD.
Demikian yang saya sampaikan, saya paparkan. Nanti kalau ada perlu didiskusikan dan lain sebagainya, bisa kita tindak lanjuti. Sekarang saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Bapak Basuki Rahmat. Jadi hari ini kita mendapat materi yang kata kuncinya yaitu capaian pendidikan, capaian pembelajaran ada mempunyai 3 elemen, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan literasi serta STEM. Untuk fasenya di PAUD yaitu fase fondasi. Itu yang perlu kita ingat. Dan selanjutnya demikianlah hari ini paparan dari Bapak Basuki Rahmat. Alhamdulillah semoga menginspirasi buat kita semua. Selanjutnya Ibu kita mintakan kepada Ibu Nispaida untuk membacakan doa penutup. Tidak ditanggapi dulu. Baik, terima kasih Ibu Tisna atas kesempatan yang diberikan. Kita berdoa bersama ya, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya, dan ilmu yang didapat hari ini juga bermanfaat ya. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah kami ilmu, berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini membuat kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga kami juga diberikan petunjuk oleh-Mu agar bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat pada hari ini. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini dengan pemateri Bapak Basuki Rahmat. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam pelaksanaan IHT dalam BIMTEK Sekolah Penggerak. Pada hari ini kita akan menampilkan kesempatan kepada Ibu Isna, tapi sebelum kita memulai paparan dari Bu Isna, akan kita sama-sama akan dipimpin membaca doa oleh Pak Rahmat ya. Kepada Pak Rahmat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah kami mohon kepadamu, berikanlah kemudahan kepada kami dalam belajar ini ya Rabb. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam menerima ilmu pengetahuan ini ya Rabb. Berikanlah kemudahan kepada kami dalam mempelajari dan memperdalam dalam kegiatan IHT ini ya Allah. Berikanlah kepahaman sebagaimana Rasul dan Nabi-Mu. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat melaksanakan, mengimplementasikan di sekolah kami, di lembaga kami, sehingga membawa kemajuan untuk kami semuanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Permudahlah semuanya, ya Allah, dengan karuniamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berikutnya akan is breaking akan disampaikan yang akan dipimpin oleh Bu Nis. Pada Bu Nis kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Masih semangat teman-teman? Semangat. Kita yel-yel dulu ya. Semangat ya, sekolah penggerak kita ya. Sekolah penggerak ya. Coba.
Tepuk semangat. 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 Yo, tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nis. Berikutnya sampailah kita pada acara intinya, yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Bu Tisna. Dia akan menyampaikan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kepada Bunda Tisna kami persilahkan. Terima kasih Ibu Jamila atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ayah Bunda? Masih Bunda, siap. Ya, pada kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan? Kalau dulu kita mengenal dengan kata KTSP. Ya. Nah, sekarang kita sebagai sekolah penggerak, kita share screen dulu ya. Nah, apa itu KTSP? Nah, kurikulum untuk pembuatan kurikulum yang akan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikannya, yaitu sekolah. Nah, di sini kita bermuara semuanya pada standar nasional pendidikan, yaitu acuannya di mana akan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendidikan yang memerdekakan seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Di mana filosofi beliau yaitu pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, yaitu rasa, pikiran, dan ruh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan yang disertai perintah dan paksaan, tidak disertai oleh perintah dan paksaan. Itulah yang disebut memerdekakan ini. Dan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita sebelum membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan kita harus menganalisis dulu konteks karakteristik di satuan pendidikan kita. Bagaimana sih kebudayaan di sekitar sekolah kita, budaya lokalnya dan masyarakat, kehidupan masyarakat di sekitarnya, dan bagaimana keadaan mental atau keberadaan siswa-siswi yang kita miliki. Maksudnya peserta didik kita, bagaimana keadaan mereka. Setelah kita menganalisis konteks dan karakteristik di satuan PAUD kita akan merumuskan visi dan misi. Kalau kita sudah mempunyai visi dan misi, kita tinggal menyelaraskan saja dengan pendidikan yang sekarang sesuai dengan sekolah penggerak, yaitu yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Capaiannya nanti akan menjadi
pelajar Indonesia yang pembelajar sepanjang hayat dan mempunyai kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang menjadi hal penting dalam perumusan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Kemudian ada dua hal penting di kompetensi itu, kompetensi yang akan kita capai, yaitu kompetensi untuk menjadi warga Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Di sini diharapkan akan menjadi akan berpartisipasi pada pembangunan global yang berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi tantangan abad 21. Inilah yang menjadi cita-cita, harapan, dan aksi bagi Satuan PAUD dalam merumuskan tujuan yang akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu menentukan pengorganisasian pembelajaran. Di sini akan dikelola oleh kepala sekolah di sini sebagai pemeran utamanya, kepala sekolah dan kemudian guru-guru dibantu oleh warga sekitar. Tapi pada saat pengorganisasian pembelajaran ini lebih banyak kepada guru. Di sini menentukan tentang muatan pembelajaran pada saat pembelajaran atau intrakurikuler dan juga menentukan pada saat ekstrakurikuler, yaitu misalnya yang mendukung minat dan bakat anak selain dari pembelajaran yang utama. Disinilah perlu penentuan pengorganisasiannya. Setelah itu, setelah diorganisasikan apa sih yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila itu, kita wujudkan dalam menyusun rencana pembelajaran. Dari susunan rencana pembelajaran ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru. Mereka membuat rencana pembelajaran. Di sana termuat apa saja, yaitu tadi seperti berpusat pada anak, kemudian kontekstual, dan menjunjung esensial, akuntabilitas, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu disebut prinsip-prinsip kurikulum operasional di Satuan PAUD. Nah, itulah tadi untuk menyusun kurikulum operasional di Satuan Pendidikan atau di Satuan PAUD ya. Jadi intinya kita harus bermuara pada standar nasional pendidikan dan beracu pada standar nasional pendidikan dan akan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat tugas kepala sekolah di sini sebagai apa. Di sini kita harus menjadi manajer dalam perencanaan, pendampingan, juga evaluasi dan pengembangan profesional. Di sini seperti tadi kriterianya ada menganalisis, rumusan visi dan misi, menentukan pengorganisasian pembelajaran, dan menyusun rencana belajar. Nah, di sini perlu ada pendampingan. Pendampingan apa saja? Yaitu sebagai kepala sekolah harus bisa menganalisis keunikan di sekolah itu, peserta didiknya, sosial budaya, dan budaya lokalnya. Kemudian
bisa juga mengevaluasi rancangan tersebut, dilanjutkan dengan mengevaluasi rancangan tersebut, apa yang akan dicapai. Nah, jadi di sini dirumuskan dulu apa yang mau dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila. Dengan apa? Dengan pembelajaran yang menarik dan bermakna, menumbuhkan minat belajar sepanjang hayat. Jadi nanti anak-anak kita bisa tidak tangguh, generasi yang tangguh, yang selalu ingin belajar dan belajar. Kemudian pengembangannya, keprofesiannya, yaitu dengan menghadirkan pengawas sekolah dan juga menambah wawasan dengan sharing pendapat. Di sini fokus FGD ya. Kemudian merumuskan visi dan misi tujuan, merumuskan cita-cita dan harapan dalam pembelajaran yang berpusat kepada anak. Itu tujuan apa cita-citanya, kemudian misinya dan tujuannya. Misalnya menjadikan siswa yang mempunyai kompetensi dan karakter sebagai anak bangsa yang berpedoman pada Pancasila. Nah, seperti itu ya Bunda, Ayah Bunda, anak cerdas, ceria, berkarakter Pancasila. Kemudian evaluasinya apakah yang visi misi tadi sudah sesuai apa belum kepada pelaksanaan yang akan kita wujudkan pada pembelajaran nanti. Kemudian ada juga di sini pengembangan profesi di mana kita sebagai kepala sekolah harus mengembangkan kemampuan guru-guru kita dalam mewujudkan cita-cita pembelajaran yang akan kita selenggarakan, yaitu di sekolah penggerak. Kemudian penentuan pengorganisasian, yaitu tadi ada pendampingan lagi, kita bikin pendampingan lagi kepada guru-guru kita untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, kreatif, di mana disukai oleh anak. Tidak memaksakan kehendak kepada anak, dan hasil capaian pembelajaran anak akan diperoleh dengan secara optimal. Nah, kemudian kita menyusun rencana pembelajaran. Di sini dalam menyusun pembelajaran, banyak peran dipegang oleh ibu guru. Namun kita harus ingat, kita sebagai kepala sekolah, kita tetap sebagai manajernya. Kenapa? Karena di tempat kita yang menentukan untuk membawa arah pendidikan yang ada di satuan ini mau dibawa kemana. Nah, jadi jangan sampai kita pendidikan kita itu lepas dari JPS yang sudah kompas ya, kompas arah pembelajaran yang sudah dicita-citakan dari awal, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya pada pembuatan kurikulum operasional di satuan PAUD harus beracu pada standar nasional pendidikan, dan pembelajaran yang dimuat adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, kita kontekstual, esensial, dan akuntabel, dan mewujudkan semua pihak. Dan pada perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya akan menghasilkan umpan balik bagi semua pihak untuk peningkatan ke lebih baik lagi dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan suatu inspirasi buat ayah bunda pada sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tangan dulu ya kepada Ibu Tisna yang super sekali cara dia menyampaikannya, tayangannya sangat menarik sekali. Demikianlah paparan dari Bunda Tisna. Sebelum kita tutup acara sesi kita hari ini, kepada Pak Rahmat kami silakan untuk suaranya Pak. Mikrofonnya Pak belum di. Marilah kita mengakhiri sesi ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keimanan, dan dilancarkan dalam usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan asin ilaina bi ihsanikal qadim kullu inna fadlan billahi yu'ti man syaa wallahu dzul fadlil azim. Rabbi yasir wa tu'asir wa tamim bil khair. Ya muhawwil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Rahmat. Demikianlah pada sesi kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi berikutnya, dan sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita hari ini, mempresentasikan materi yang sudah kita dapat bersama pada kegiatan Diklat Komite Pembelajaran ya. Dan untuk sesi ini yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Hajah Jamilah selaku pengawas sekolah di Banyuasin ya. Dan nanti yang akan memimpin berdoa Ibu Jaleha, dan juga yang memimpin yel-yel nanti Bapak Basuki Rahmat ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mendapatkan kemudahan, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa, kami persilakan kepada Bapak Basuki Rahmat. Silakan Pak. Di unmute Pak, unmute suaranya. Silakan Pak Basuki. Ya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Allahumma ya Allah, limpahkanlah dan berkahkanlah kepada diri kami rahmat dan karunia-Mu. Berikanlah kami kepahaman sebagaimana nabi-nabi-Mu. Berikanlah kami ilmu pengetahuan sebagai rasul-rasul-Mu, dan berikanlah kami kemudahan untuk menangkap materi pembelajaran pada hari ini ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya, dan untuk menjalankannya di lembaga sekolah kami sehingga membawa kemajuan untuk bangsa dan negara ini betul-betul menjadi profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan bermartabat di dunia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Basuki Rahmat sudah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Bapak Ibu semua ya? Semangat. Semangat. Nah, untuk lebih menyemangati sebelum ke pemberi materi, kita alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Untuk kali ini dipimpin oleh Bunda Siti Jaleha selaku pengawas sekolah di Banjarbaru. Silakan Bunda. Iya, Bang. Baiklah. Tadi kan kita menggerakkan kaki yang banyak dan tangan sedikit sekali. Sekarang kita tangan dan kaki. Siap, Bu? Ya, siap. Tangan ke atas. Goyang-goyang. Tangan ke samping. Ke samping, Ke ke atas. atas, Ke samping ke lagi. samping lagi.
Tangan ke depan, Depan, tangan ke belakang, belakang, tangan ke ke depan, depan. dia kembali. Iya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi semakin bergerak kita semakin bersemangat ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita sampailah pada ke acara yang utama yaitu presentasi tentang materi modul ajar yang disampaikan Bunda Hajah Jamila sebagai pengawas sekolah di Banyuasin. Kepada Bunda Hajah Jamila dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya share dulu ya. Sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta BIMTEK Sekolah Penggerak Bakat ini. Perkenalkan, nama saya Jamila. Saya pengawas khusus taman kanak-kanak dari Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep modul ajar. Sebagaimana yang telah kita dapatkan ya tentang konsep modul ajar dari narasumber kita, bahwa konsep modul ajar adalah stimul alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ya. Sebelum saya melanjut ke materi modul ajar ini, kira-kira siapa yang tahu ya bagaimana cara kita menyusun modul ajar di PAUD di Taman Kanak-kanak, karena di sini ya kita sebagai pendidik, kalau kita sama Bu Jaleha ya pengawas ya, sebagai pendidik tentunya bunda-bunda kepala sekolah sudah mahir sekali ya tentang menyusun konsep modul ajar. Kepada teman-teman, pada bunda-bunda, pada Yanda, silakan untuk menjawab bagaimana cara kita menyusun konsep modul ajar ini di sekolah kita masing-masing. Silakan siapa yang mau menjawab, Bunda? Anda? Saya Bun, boleh Bun? Oh boleh Bunda, silakan Bunda Tisna ya. Terima kasih. Kalau menurut saya ya modul ajar yang kita susun itu ya kita sesuaikan ya dengan tahap perkembangan anak ya, di mana dengan sesuai dengan tahap perkembangan anak itu akan menarik minat dan anak akan sangat tertarik dengan apa yang modul ajar yang kita buat. Mungkin itu Bun. Terima kasih. Ya mungkin Bunda Tisna bisa menambahkan. Mohon izin Bunda. Oh Pak Rahmat. Pak Rahmat apa Bunda Tisna? Pak Rahmat jadi. Pak Rahmat aja Bun. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, sebagaimana sudah diungkapkan Bu Nisfaidah tadi bahwa itu perlu kita pendekatan karakteristik anak. Selain itu untuk menyusun modal ajar tentunya kita juga harus memperhatikan tingkat budaya setempat. Jadi budayanya apa supaya lebih pas materinya. Soalnya kalau berbeda jauh, anaknya juga susah. Misalnya di daerah pesisir pantai yang diajarkan tentang ini misalnya ke kereta api atau pesawat terbang itu sangat tidak pas. Jadi harus melihat karakteristik juga satuan pendidikannya. Jadi selain karakteristik anak didik, kemudian karakteristik lembaganya gitu juga kemudian budaya setempat. Jadi paling tidak ada 3 hal itu yang perlu diperhatikan untuk menyusun konsep modul ajar. Demikian Bunda, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat ya. Ya memang benar seperti yang dikatakan oleh Bunda Nis dan Yanda Rahmat ya, bahwa dalam kita menyusun konsep modul ajar di Taman Kanak-kanak atau di PAUD, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya usia perkembangan anak, kemudian budaya lokal setempat, seperti kata Pak Rahmat tadi, kalau seandainya di Kalimantan kan 1000 sungai, berarti banyak sungai-sungai, tidak mungkin kita akan menyusun
tentang modul ajarnya kita masukkan tentang kereta api, tentang pesawat, tentang bus-bus yang besar, anak nanti bingung jadi nggak nyambung ya. Kemudian ada juga karakteristik yang perlu diperhatikan juga termasuk minat peserta didik. Jadi dalam menyusun konsep modul ajar ini banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan kemudian modul ajar merupakan implementasi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran yang utama ya. Ya, memang kita harapkan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada anak peserta didik kita ya akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik ya, seperti kita katakan tadi ya, juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna ya Bunda ya. Nah, di sini kita lihat juga ada komponen modul ajar ya. Seperti kita lihat pada bagian ini ada informasi umum, ada identitas, ada profil pelajar Pancasila, ada peta konsep, sarana dan prasarana. Kemudian komponen modul ajar ini merupakan guru di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, benar ya, seperti yang dikatakan, yang disampaikan oleh Yanda Bunda tadi, lingkungan juga harus kita perhatikan dalam menyusun modul ajar. Jadi kita tidak asal buat saja, jadi perlu memperhatikan lingkungan peserta didik dalam mengembangkan modul ajar tersebut. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Ada juga komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jadi dalam hal ini komponen modul ajar tidak bersifat baku ya, bisa disesuaikan, diadaptasikan dengan keadaan di mana kebutuhan peserta didik kita dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran sebagai sasaran utama kita ya. Kemudian di sini ya, nah di sini kita melihat ada komponen modul ajar sebagai sarana dan prasarana ya, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian sarana menuju alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan ya. Kemudian teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih bermakna ya, lebih dalam dan bermakna. Jadi dalam hal ini ya kita harus mempertimbangkan juga kebutuhan peserta didik ya dengan keterbatasan atau kelebihan yang mereka miliki. Kemudian teknologi juga ya menjadi sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan. Kemudian ada komponen modul ajar dalam tujuan pembelajaran ya. Jadi dalam hal ini dalam tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan sesuai dengan keragaman murid, metode asesmen yang digunakan. Sini kita dapat dilihat bahwa tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan dan kolaboratif dan strategi komunikasi ya. Kemudian di sini juga ada pemahaman bermakna, komponen intinya ya, bahwa pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat
yang akan peserta didik peroleh ya. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam hal ini ya, dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita kembangkan dalam komponen modul ajar ini tentunya akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak diri peserta didik ya, akan menumbuhkan ya, akan menciptakan sesuatu dari hasil apa yang kita terapkan selama kita menyampaikan materi yang berdasarkan komponen modul ajar yang kita susun. Kemudian di sini ada lagi ya komponen modul ajar ya, kita langsung saja. Jadi ada beberapa komponen ajar yang digunakan untuk mengikuti capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, kemudian jenis asesmen, asesmen sebelum pembelajaran yang kita kenal dengan diagnostik ya. Kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran formatif. Kemudian ada asesmen pada akhir proses pembelajaran berupa sumatif ya. Nah, jadi setelah kita menyampaikan pada peserta didik kita yang sudah kita kembangkan, kita terapkan pada peserta didik kita akan mengadakan asesmen. Jadi melalui 3 macam asesmen yang kita ketahui. Kemudian kalau di PAUD biasanya ya kita tentunya melakukan asesmen itu melalui sikap ya, dapat berupa observasi dan anekdot ya. Jadi inilah yang akan kita capai, ini sasarannya adalah profil pelajar peserta didik. Jadi penilaian kita melalui sikap ya, berupa observasi dan anekdot ya. Kemudian penampilan performa ya, presentasi drama, kemudian pameran hasil karya, jurnal dan lain sebagainya. Nah, di sini ada komponen modul ajar, ada beberapa bahan acuan, bacaan bagi guru dan peserta didik ya, bahwa bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau akhir dalam kegiatan pembelajaran. Ada glosarium. Glosarium ini ya merupakan kumpulan istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Kemudian ada lagi daftar pustaka. Daftar pustaka tentunya Bunda dan Yanda sudah tahu ya apa itu daftar pustaka. Seperti kita sering buat buku atau buat skripsi atau dan lain sebagainya, pasti kita harus ada daftar pustaka. Apalagi kalau kita untuk membuat PPK yang akan kita ajukan sebagai untuk naik pangkat ya Bunda ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang modul ajar pada sore ini. Yang penting yang perlu diingat bahwa di dalam pendidikan taman kanak-kanak atau di PAUD pada usia dini, dalam kita menyusun komponen modul ajar yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal yang ada pada peserta didik yang seperti kita sebutkan di atas tadi ya, ada karakteristik, ada tempat minat anak, kemudian ada budaya lokal setempat, kemudian dengan keadaan lingkungan anak. Demikianlah Yanda Bunda yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang modul ajar. Mungkin banyak kekurangannya dalam penyampaian saya ini, saya mohon koreksi. Terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus teman-teman buat Bunda Jamila, luar biasa ya, presentasi beliau sangat menginspirasi ya, dan luar biasa ya Bunda ya, sudah sangat menguasai bagaimana modul ajar yang akan kita terapkan di lembaga nanti ya. Baik Bapak Ibu, waktu kita juga sudah mulai mau selesai ya, namun sebelum berakhir ya, kita mintakan untuk berdoa dulu, semoga apa yang ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan di lembaga kita masing-masing. Karena tadi di pembukaan sudah dibuka doa oleh Pak Basuki Rahmat,
Ditutup hari ini penutupnya dengan Ibu Siti Jaleha ya untuk berdoanya. Silakan Bunda Siti Jaleha untuk memimpin berdoa di penutup ini. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk memimpin doa menyalakan Islam, kita mulai dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin amin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan umur panjang, kesehatan, dan nafas pada hari ini ya, sampai hari ke-7, mulai pertama ke-7. Terima kasih dan berkahi ya Allah. Bertahan. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ila wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi awzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa sallallahu ya ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Allahu minkum. Terima kasih Bunda Siti Jaleha sudah memimpin berdoa penutup ini ya. Mungkin sedikit saya kalau boleh saya simpulkan ya bahwa modul ajar yang sudah disampaikan Bunda Jamila tadi dalam penyusunannya kita perlu mempertimbangkan ya karakteristik dari lembaga kita dan anak-anak juga ya bagaimana minat anak didik kita dan sesuaikan dengan konteks lingkungan yang ada di sekitar ya Bun ya. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi paparan Bunda Jamila ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di lembaga nanti ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku memandu acara pada hari ini mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu semua, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT. Kita akan melaksanakan IHT atau in-house training sebagai pengimbasan dari DKP ya atau Diklat Komite Pembelajaran. Insya Allah pemateri hari ini adalah Ibu Siti Jaleha. Beliau adalah pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, beliau pengawas TK dan saat ini mendapat amanah atau tugas sebagai pengawas TK Pembina Negeri Banjarbaru yang merupakan salah satu lembaga sekolah penggerak. Sebelum kita masuki pada materi, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengambil berkahnya kita mohonkan kepada Ibu Tisnawati SPD Out untuk memimpin doa pada kegiatan saat ini. Kepada Bunda Tisna kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran dan keberhasilan, kebermanfaatan dari kegiatan kita pada hari ini. Kita mulai dengan membaca Ummul Quran.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa jadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjuk dan pencerahan kepada kami untuk dapat memaknai dari pertemuan kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Tisna telah membacakan doa. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan lancar tanpa ada halangan dan rintangan, dan semuanya nantinya kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami paparan nantinya. Sebelumnya untuk menambah semangat kita pada saat ini perlu adanya ice breaking dulu ya. Nah ini kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Jamilah. Beliau ini datang jauh dari Banyu Asin di daerah Sumatera sana, seberang ya, cukup jauh. Kepada Ibu Siti Jamilah kami persilahkan untuk memimpin ice breaking demi menambah kesemangatan kita semuanya. Silahkan Bunda. Terima kasih Pak Rahmat. Masih semangat kawan-kawan? Semangat, Bun. Nah, semangat, iya. Semangat pagi semuanya ya. Oke, sekarang kita akan ice breaking. Kita akan menguji fokus kita, konsentrasi kita ya. Sudah beberapa jam kita belajar, mungkin kita kadang-kadang tidak fokus lagi. Dan saya akan menyanyikan lagu, dan kemudian Bunda menunjukkan, ketika saya menunjukkan apa yang saya nyanyikan, anggota tubuh saya, Bunda harus fokus, tetap menunjukkan bahwa mana yang saya sebutkan itu pada posisinya. Ya Bunda ya. Ya. Kita nyanyi lagu pala hidung, daun, telinga, mulut dan mata ya. Ini aturnya pada buka lutut kaki ya. Tapi karena kita nggak kelihatan lutut kaki ya, jadi pala, pundak, mata, hidung ya 2 kali ya. Daun, telinga, mulut dan gigi ya. Nah, jadi sekarang kita Bunda sama-sama kita nyanyi ya, dan kita tetap fokus. Jadi apa yang saya nyanyikan ya, kepala, pundak, mata, hidung, daun, telinga, mulut dan gigi ya. Oke ya. Sekarang Bunda jangan ikuti saya ya. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, mata, hidung, daun, telinga, mulut, dan gigi. Oh, masih fokus. Terima kasih. Sekianlah speaking kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan pada pembawa acara. Terima kasih Bunda Jamila telah menyemangati kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tentang materi yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Jaleha tentang asesmen. Kepada Ibu Siti Jaleha kami persilahkan. Maaf Pak ya, hari hujan kalau kedengaran, minta maaf. Kalau kedengaran, hari hujan lebat Pak, Banjarbaru. Kedengaran Pak? Kedengaran Bun. Silakan. Kedengaran ya posisi kita ya? Hujan kan? Enggak, tempat kami enggak Bunda. Ini kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep asesmen.
Adapun agenda sesi pada materi konsep asesmen ini adalah konsep asesmen, fungsi asesmen, dan instrumen atau teknik penilaian atau teknik asesmen. Sebelum kita kita menyiapkan materi bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada anak, tentu kita terlebih dahulu mempersiapkan penilaian yang akan kita lakukan, yang kita laksanakan nantinya, agar nanti materi yang kita susun atau perangkat pembelajaran yang akan kita sampaikan tepat gitu. Adapun konsep asesmen, itu asesmen ada 3 hal yang perlu diperhatikan: terhadap siapa, terhadap apa kita menilai itu, kemudian untuk siapa, untuk apa penilaian itu kita laksanakan, dan sebagai apa penilaian itu kita laksanakan. Di sini untuk terhadap siapa, di sini adalah terhadap hasil atau tujuan belajar. Nah, itu maksudnya. Jadi penilaian itu kita lakukan adalah untuk mengetahui nanti, untuk mencapai nanti apa yang kita akan tuju pada saat akhir pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, kemudian untuk apa? Gitu, yaitu untuk menggali informasi baik dalam guru untuk menentukan kecil banget mata kabur untuk guru melakukan tindak lanjut nantinya. Betul tadi ada disinggung oleh Bu Jamilah tadi bahwa kita harus menggali data dulu, baik dari segi lingkungannya, kemudian kehidupan sosialnya, karakteristik anak dan sebagainya. Itu baru itu adalah konsep asesmen, adalah untuk menggali data gitu. Kemudian sebagai apa asesmen itu? Itu sebagai monitoring dan refleksi mandiri dalam proses belajar. Jadi untuk penilaian itu dilakukan adalah untuk refleksi, ya tentunya adalah persiapan membuat perencanaan berikutnya gitu. Adapun konsep penilaian di sini adalah itu menerapkan pola pikir bertumbuh. Artinya anak itu sehari dalam sehari demi sehari itu akan selalu berkembang, selalu bersemangat, selalu ya senanglah mengikuti pembelajaran yang kita berikan, karena materi dan media pembelajaran itu tepat karena mengacu kepada asesmen tadi, konsep asesmen, sehingga tidak salah. Kemudian harapan asesmen adalah membangun kesadaran bahwa mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada hasil belajar. Jadi tujuan pembelajaran itu karena kita akan memberikan pengetahuan kepada anak, tentunya kita lebih fokus dan lebih penting daripada hasil menilai akhir. Karena itu kan hasil akhir akan kita dapat nanti setelah kita melakukan pembelajaran. Adapun prinsip pola pikir bertumbuh itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah kesalahan dalam belajar itu wajar. Artinya itu tadi pernah kita dengarkan, bukan itu dengarkan pada narasumber telah memberikan masukan ini, bahwa anak itu salah jangan dikatakan salah, tapi bagaimana caranya supaya anak itu menerima kesalahannya itu dengan nyaman. Contoh misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dia menjawab 3. Jadi tidak boleh dimarahin gitu kata Pak Menteri Pak Wawan kemarin, tapi bagaimana caranya supaya anak itu lebih senang dan lebih bisa memperbaiki. Oh iya katanya 3, kayaknya kelebihan 1 ya. Nah itu kan lebih senang anak menerima daripada kamu salah nih, itu 2 gitu. Itu kesalahan dalam belajar itu wajar. Nah kemudian yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, artinya kita mengejar selesainya atau menjadi ketercapaian KD ya Bu ya, KD, tapi kita mengejar pemahaman, penerapan kemampuan dan menilai hasil karya yang bermakna serta mendalam. Kemudian yang keempat, ekspektasi. Guru yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Nah, kemudian setiap peserta didik itu unik ya, walaupun kembar gitu, terutama tentang karakternya, mungkin tentang pengetahuannya, tentang potensinya gitu ya.
Itu berbeda-beda. Ada yang pinter, ada yang tengah pinter. Kita ingat dulu ada penilaian yang BB, MB, BSH, BSB gitu. Nah, itu setiap anak itu unik dalam semua itu dalam menerima pembelajaran. Lingkungan belajar baik fisik maupun psikis di sekolah maupun di rumah itu yang kondisif itu sangat berpengaruh kepada pencapaian hasil belajar yang optimal. Artinya apabila anak itu belajar dalam keadaan kondisif, ya, hidup dalam kondusif, baik di rumah maupun belajar di sekolah, dia akan senang. Karena senangnya hati anak itu, dia akan mudah menerima apapun dengan bangga, bahagia, sehingga di situ tercipta. Ya, dia merasakan bahwa sekolah itu merdeka, tidak ada tekanan, tidak ada apa gitu yang pokoknya menyakitkan hatinya. Karena apabila kita menyakitkan hatinya dalam arti menekan, otomatis kan cara belajarnya, kemudian informasi yang diterimanya akan tidak bisa kita capai dengan maksimal, dicapai secara maksimal. Ujian juga diperlukan pesan umpan balik yang tepat itu karena sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Kemudian ASN itu berfungsi. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua wali, terutama tentang perkembangan anaknya. Nah, begitupun berfungsi untuk guru sebagai apa? Yaitu sebagai pijakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian instrumen penilaian atau teknik penilaian, teknik asesmen. Yang dulu kita kan teknik asesmen itu ada hasil karya, ada tekniknya checklist, ada juga portofolio gitu. Ada juga anekdot, tapi sekarang alhamdulillah kita mendapatkan satu lagi wawasan tentang asesmen yaitu gambar foto berseri. Okay. Kemudian tentang asesmen anekdot, mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti karena kita berada di dunia ini ya, karena kita pekerjaan kita sebagai guru. Kemudian checklist, kita sudah paham itu adalah penilaian harian setiap pembelajaran. Nah, kemudian hasil karya, kita sudah paham itu apa itu hasil karya, seperti hasil anak menggambar, hasil anak melipat, hasil anak membentuk sesuatu, baik dengan balok, dengan precision, dan sebagainya. Nah, kemudian foto berseri. Nah, ini kemarin saya kurang begitu paham apakah foto berseri ini yang menggantikan portofolio atau gimana. Dan nanti saya mohon ini masukan dari Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi ada 4 teknik asesmen, yaitu pertama anekdot, kedua checklist, yang ketiga hasil karya, dan yang keempat adalah foto berseri. Makasih, saya rasa itu aja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu untuk menambah wawasan kita bersama sehingga nantinya kita bisa mengimplementasikan atau melaksanakan tugas dan amanah ini di PAUD binaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Jaleha yang telah memaparkan tentang konsep asesmen. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama bahwa konsep asesmen itu menerapkan pola pikir bertumbuh ya gitu. Jadi grow mindset gitu. Kemudian fungsi asesmen itu sebagai informasi dan juga sebagai pijakan untuk kegiatan pelajaran selanjutnya. Kemudian ada instrumen asesmen. Jadi ada 3 ya. Nah, yang pertama tadi konsep asesmen, kemudian fungsi asesmen, berikutnya adalah instrumen asesmen. Itu ada 4, ada ini catatan anekdot, checklist, hasil karya, dan foto berseri. Demikian yang dapat kita butiri dari paparan Ibu Siti Jaleha. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, kita
akhiri dengan baca doa. Untuk ini kami silahkan lagi kepada Ibu yang tadi memimpin doa ya, Ibu Butisna, Pak. Bu Tisna, kami persilahkan. Mohon maaf tadi tidak terlihat di layar, jadi silakan Bunda Tisna. Terima kasih. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama atas keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan pada hari ini, di mana kami dapat menerima penjelasan atau paparan mengenai asesmen dari Ibunda Jaleha. Semoga apa yang beliau berikan menjadikan manfaat bagi kita untuk melangkah selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya dengan diakhiri baca doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, dan saya cukupkan. Saya sebagai pembawa acara minta rela, minta halal, minta reda jika ada kekeliruan, kehilafan, dan marilah kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayah Bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alamin. Tetap semangat, sehat. Sehat. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana kita dapat berkumpul dan menimba ilmu. Hari ini akan dipresentasikan oleh Ibu kita yang cantik, Ibu Nisfaida, tentang bagaimana sih belajar yang merdeka itu atau pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelum kita melangkah kepada sesi selanjutnya, kita ambil berkahnya dulu untuk membaca doa. Kepada Ibunda Jamilah, kami mohonkan untuk membacakan doa, mengambil keberkahan dari acara kita hari ini. Kepada Bu Jamilah kami persilahkan. Terima kasih Bunda Tisna. Marilah Bunda Yanda kita membaca doa dulu sebelum acara kita mulai. Kita meminta keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca doa, marilah sama-sama kita membacakan untuk kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kami. Mudahkanlah kami ya Allah dalam memahami materi pada hari ini. Berilah kami kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halim alaina fis sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya Bunda di unmute. Ya, belum. Iya. Terima kasih kepada Bunda Jamila yang sudah membacakan doa untuk kita semua. Selanjutnya kita menggali semangat dari Bapak kita yang paling ganteng, yaitu Bapak Basuki Rahmat. Kepada Bapak Basuki Rahmat kami persilakan untuk membawakan yel-yel untuk semangat kita semua.
Terima kasih Bunda Tisna. Kita akan bangun semangat kita. Masih ingat lagu Hujan Rintik-Rintik? Atau ada yang tahu? Wah, Ya. Tahu, Pak. Gini, kalau rintik-rintik ini ya telunjuk ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Bagaimana Bunda? Enak geraknya? Alhamdulillah. Itu kalau ada teman di depannya bisa sambil pijit-pijit lah, pegang-pegang ya gitu. Nah ini saja, mudah-mudahan menambah semangat ya. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Tisna sebagai MC. Kami silakan. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, hujan rintik-rintiknya. Alhamdulillah bikin badan kita jadi segar kembali. Acara pokok kita pada hari ini yaitu presentasi dari Ibu cantik kita, Bunda Nispaida, yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana sih pembelajaran yang merdeka itu atau pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa. Kepada Ibunda Hajah Nispaida, kami persilakan. Baik, terima kasih Bunda Tisna yang cantik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan coba presentasikan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Ya, Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Masih semangat ya pasti ya. Apalagi kita nih materi kita merdeka ya. Nah, merdeka. Bagaimana sih nanti pendidikan yang memerdekakan ya? Baik, mohon izin saya share screen dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya? Bisa Bunda belum? Oke. Iya. Terima kasih ya. Nah, ini materi saya pada hari ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Ya. Bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan? Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua, boleh ada yang mau berpendapat dulu. Silakan. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Silakan teman-teman ada. Tidak ada memaksakan kehendak, Bunda. Oke, luar biasa Bunda Tisna. Yang tidak memaksakan kehendak. Mungkin ada lagi yang lain? Anak bebas memilih, Bunda. Oh iya, Ibu Jamila, anak bebas memilih. Oke. Ada menyenangkan, lagi? menyenangkan. Oke, menyenangkan, luar biasa ya. Pendidikan biasa, yang pendidiknya ya, Bapak berhamba pada siswa. Oke, bagus. Luar biasa nih teman-teman yang ada di sini ya. Teman-teman sini sudah mulai memahami bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu ya. Baik, teman-teman, coba kita lihat kembali ya. Bagaimana sih sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita yang sudah dari dulu ya mencanangkan dan menginikan ya pendidikan yang memerdekakan itu. Bagaimana? Pendidikan yang merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti ya, baik itu rasa, pikiran dan roh dan badan anak dengan jalan pengajaran dan teladan ya, jadi teladan serta pembiasaan ya, tanpa disertai perintah dan paksaan. Nah, kalau di PAUD ini sepertinya sudah sangat familiar ya dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, di mana untuk di PAUD itu sudah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan ya. Bagaimana sih pembiasaan pendidikan yang memerdekakan itu sudah dilakukan di PAUD ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, pada saat ini kita ya walaupun di dalam diklat pembelajaran tentang sekolah penggerak ini ya,
sebelum kita mengerti bagaimana pendidikan yang memerdekakan, mungkin kita perlu tahu juga dulu ya bagaimana sih kerangka kurikulum yang kerangka dasarnya yang akan dikembangkan ya untuk di sekolah penggerak ya. Mungkin kita mereview sedikit ya teman-teman ya, kurikulum yang sudah kita laksanakan di tahun yang dulu ya, sudah berapa tahun yang dulu ya, yaitu adalah kurikulum 2013 ya. Namun sekarang kita di sekolah penggerak kita akan mencoba kurikulum dengan paradigma baru, di mana di sana ada arah perubahan dalam pembelajaran ya. Yang pertama itu adalah untuk menitnya dalam pembelajaran itu jumlah jam efektifnya ya adalah kalau dulu di kurikulum 2013 itu dalam per minggunya itu ada 900 menit ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita untuk seminggunya itu udah lebih banyak Bapak Ibu. Ya, jadi untuk kurikulum yang sekolah penggerak yang akan datang kita laksanakan di kurikulum yang akan memerdekakan itu 1050 menit. Nah, kenapa harus banyak? Karena memang kita akan memberikan kesempatan kepada anak, ya. Bagaimana kita nanti anak dibiasakan untuk mengeksplor. Jadi makanya waktu itu diperbanyak, ya. Kalau kurikulum 2013 hanya 900 menit, sekarang kita akan mencoba untuk lebih banyak lagi. Karena kita tadi memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kegiatan mainnya ya sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Kemudian ya kita pahami dulu bahwa di kurikulum 2013 asesmen yang digunakan itu merujuk ke standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA ya. Namun sekarang kita akan coba ya asesmen kita itu merujuk pada capaian pembelajaran ya. Bagaimana nanti capaian pembelajaran kita susun ya sehingga bisa tercapai ya. Kemudian selain itu juga asesmen harian yang biasanya dulu ya perlu dilaporkan, sekarang ya asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester ya. Nah, kemudian pendekatannya ya waktu di kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berbasis tema ya. Seperti kita ketahui bersama, banyak sekali tema-tema yang sudah kita kembangkan ya di 2013 ya di kurikulum 2013. Namun sekarang kita akan coba pendekatan pembelajarannya akan berbasis literasi ya. Jadi kenapa literasi? Karena sekarang ya kita mungkin pemerintah melihat juga ya sekarang mungkin mulai sudah berkurang minat baca anak ya. Kemudian juga sehingga untuk literasi itu agak kurang. Jadi nanti ke depannya insya Allah pendekatan kita pembelajarannya akan berbasis literasi. Itu berupa buku bacaan dan bahan teks lainnya ya. Kemudian yang waktu dulu misalnya kita pembelajarannya calistung yang dipersepsi sebagai kegiatan drilling ya. Kemudian sekarang pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran ya melalui apa? Melalui kegiatan bermain dan belajar ya. Jadi mereka itu nanti disiapkan untuk pengembangan literasi dan numerasi ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk di pembelajaran yang memerdekakan itu ya kita semua tahu untuk mencapai profil pelajar Pancasila ya. Nah, dalam hal ini bagaimana peran kita sebagai guru nanti ya teman-teman yang sebagai guru dalam mewujudkan profil Pancasila itu dengan menggunakan kurikulum sekolah penggerak tadi. Nah, mungkin saat ini kita akan mengembangkan diri dulu secara aktif ya. Bagaimana sih kita mengembangkan diri kita supaya lebih aktif, lebih banyak belajar ya. Kemudian 3-6 bulan ke depan kita mengajar kita sudah dengan lebih kreatif ya. Tidak seperti dulu lagi karena kegiatan kita mengajar kita udah merdeka gitu ya. Jadi kepala sekolah sudah memberikan kesempatan kepada guru untuk merdeka mengajar. Sehingga guru-guru pun mengajarnya juga sangat akan kreatif ya. Dan dalam hal ini nanti ke depannya lagi yang akan mendorong tumbuh kembang anak itu secara holistik ya. Jadi secara menyeluruh dan terintegrasi ya.
Dan harapannya nanti 1 tahun ke depan ya insya Allah akan menjadi teladan dan agen transformasi di dalam ekosistem pendidikan. Jadi nanti diharapkan guru-guru juga akan selain bebas, artinya merdeka dalam artian tanda kutip ya, bukan bebas sebablas-bablasnya, tapi merdeka ya, merdeka dalam mengkreasikan pembelajaran sehingga anak juga merdeka untuk belajarnya ya, Bapak Ibu. Nah sekarang mungkin kita akan coba bagaimana keterkaitannya ya antara pendidikan yang memerdekakan dengan kerangka dasar kurikulum tadi ya. Kemudian dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana keterkaitannya nanti? Serta dengan struktur kurikulum ya. Dan juga prinsip pembelajaran dan asesmennya. Bagaimana keterkaitannya? Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang sudah tahu bagaimana kerangka kurikulum itu sehingga bisa membuat jadi merdeka, pendidikan yang memerdekakan. Ada yang boleh menyampaikan pendapatnya? Silakan. Belum ada. Oke, kalau belum ada. Memuat acuan, Bunda. Oh iya, bagus Bunda Tisna ya. Terima kasih Bunda Tisna. Betul sekali ya, sesuai sudah yang ditulis di sini ya. Betul, bahwa pendidikan yang memerdekakan itu keterkaitannya dengan kerangka dasar kurikulum adalah bahwa kerangka dasar kurikulum ini ya merupakan garis besar yang memuat acuan. Jadi ini kerangka dasar kurikulum ini yang menjadi acuan, memuat acuannya bagi pendidikan yang memerdekakan. Ya, dari kerangka dasar kurikulum itu ya akan dibuat beberapa acuan-acuan sehingga jadi pendidikan pembelajaran itu akan menjadi pendidikan yang memerdekakan. Ya. Kemudian nah itu ya keterkaitannya antara pendidikan memerdekakan dengan kerangka dasar kurikulum ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita kaitkan lagi ya keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari bersama ya bahwa ya keterkaitan antara pendidikan yang memerdekakan dengan profil pelajar Pancasila yaitu di mana ya pendidikan yang memerdekakan merupakan pola pendidikan dalam mewujudkan filosofi pelajar Pancasila ya. Jadi ini menjadi polanya ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan kaitkan lagi dengan struktur kurikulum. Ya. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu terkait dengan struktur kurikulum? Ya. Boleh? Ya, jadi struktur kurikulum itu di mana akan memuat materi ya, di struktur kurikulum itu akan memuat materi atau bahan ajar ya yang mengatur proses pembelajaran dalam pendidikan yang memerdekakan ya. Jadi materi dan bahan ajar yang disusun dalam struktur kurikulum itu akan mengatur ya bagaimana membuat strukturnya supaya pendidikan yang disampaikan nanti akan membuat pendidikan yang memerdekakan ya. Pendidikan yang memerdekakan di sini merdeka mengajar bagi guru dan merdeka belajar juga bagi anak didik ya. Itu keterkaitannya. Jadi antara struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan itu keterkaitannya sangat erat ya. Di mana materi yang dibuat ya, materi atau bahan ajar yang ada di struktur ini akan mengatur proses pembelajarannya sehingga dalam pendidikan itu akan menjadi pendidikan yang memerdekakan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ya, bagaimana keterkaitan dengan prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan bisa keterkaitannya dengan prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Nah, dalam hal ini bahwa prinsip pembelajaran dan asesmen ini merupakan langkah awal ya, langkah awal dan menjadi tolak ukur ya dari pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang memerdekakan. Karena dari pembelajaran yang memerdekakan itu akan diperoleh yaitu
asesmennya juga disusun ya, sehingga jadi pembelajaran itu menjadi pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu ya teman-teman semua. Jadi keterkaitan antara 4 komponen ini, baik itu kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen itu sangat kuat keterkaitannya dengan pendidikan yang memerdekakan ya. Dalam hal ini merdeka mengajar dan juga merdeka belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana dalam pendidikan memerdekakan ini jangan sampai nanti ya kita mengharapkan anak merdeka belajar, tapi guru tidak merdeka dalam mengajar ya. Jadi mungkin ke depan kita akan coba ya bagaimana sih kita membuat mengonsep mungkin dari awal ya, mulai dari membuat tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, membuat modul ajarnya, bagaimana yang membuat sehingga kita itu menjadi merdeka mengajar dan bagi anak juga merdeka belajar. Ya, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya anak merdeka belajar, tapi guru juga harus merdeka mengajar. Nah, mungkin nanti ke depan kita selaku kepala sekolah maupun juga selaku pengawas sekolah yang hadir hari ini bisa akan lebih meningkatkan lagi, memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk mengeksplor bagaimana mereka merdeka dalam mengajar, bagaimana mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplor kegiatan bermain dan belajarnya sehingga anak menjadi merdeka dalam belajarnya sesuai dengan minat kemampuannya dan sesuai dengan bakat serta konteks lingkungan yang ada di sekitar lembaga tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Tidak ada ya, kalau tidak ada berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami dan sudah mulai mengerti bagaimana sih pendidikan yang memerdekakan itu ya. Semoga kedepannya kita semua bisa mencoba untuk merubah ya, berinovasi bagaimana nanti kita melakukan pendidikan yang memerdekakan. Merdeka mengajar dan merdeka belajar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibunda cantik kita, Ibu Hajah Nisfaida. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda sudah mencerahkan kita, di mana kita dapat mengambil kesimpulan garis besar di kegiatan ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan, yaitu di mana anak dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Guru bebas juga merdeka dalam menentukan kegiatannya. Di sini pada intinya yang perlu kita garis bawahi adalah tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini berpusat pada anak, anak bisa menentukan pembelajaran, dan guru juga sebagai orang yang kreatif dan memfasilitasi pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian mungkin hari ini kesimpulannya. Dan selanjutnya kita baca doa penutup ya yang akan dibawakan oleh Bunda Jamilah. Kepada Bunda Jamilah kami persilahkan. Terima kasih Bunda Tisna. Alhamdulillah telah sampai kita pada akhir acara kita ini. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan berdoa kepadanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya rahmat dan kasih sayang Allah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami.
Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dan mengikuti rangkaian acara ini. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih-Mu pada kami. Dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda pada sore hari ini dan semoga acara kita pada hari ini dapat menginspirasi kita untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada terjadi kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaklumi. Kita hanya manusia, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.